Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang mulia, di hari yang mulia ini mari kita tingkatkan kualitas takwa kita, yakni dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di ujung perjalanan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di penghujung bulan suci Ramadan ini kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa, memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasa kita. Namun, di penghujung bulan suci Ramadan ini, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama, yaitu apakah kita benar-benar menjadi insan yang meningkat kualitas takwanya usai menjalani ibadah puasa Ramadan ini nanti? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa ialah mewujudkan pribadi yang bertakwa. Artinya, keberhasilan ibadah puasa Ramadan tidak diukur dari berapa kali kita buka bersama, berapa mewah hidangan yang kita sajikan, atau berapa meriah perayaan yang kita lakukan. Keberhasilan ibadah puasa Ramadan diukur dari sejauh mana ibadah puasa Ramadan itu mengubah diri kita menjadi pribadi yang meningkat kualitas takwanya. Para ulama mengatakan bahwa tanda diterimanya amal ibadah seseorang ialah ketika diri orang itu menjadi lebih baik pribadinya usai melakukan amal ibadah tersebut. Jika usai bulan suci Ramadan kita tetap menjaga sholat berjamaah, tetap rutin membaca Al-Quran, tetap terus bersedekah, dan tetap terus menjaga akhlak mulia, maka itu pertanda bahwa bulan suci Ramadan telah berhasil mendidik kita. Jika bulan suci Ramadan membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah, maka itulah tanda-tanda kemenangan spiritual bulan suci Ramadan yang diperoleh kita. Bulan suci Ramadan sesungguhnya merupakan madrasah spiritual. Selama sebulan penuh Allah mendidik kita melalui berbagai latihan ruhaniyah, riyadhah ruhiyah. Pertama, latihan pengendalian diri. Puasa mengajarkan kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun lebih dari itu, puasa juga mengajarkan kita menahan amarah, menahan lisan dari perkataan yang buruk, dan menahan diri dari segala perbuatan dosa. Jika usai bulan suci Ramadan kita masih mudah marah, masih gemar berkata kasar atau kotor, masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka sungguhnya riyadhah ruhiyah bulan suci Ramadan belum sepenuhnya meresap dalam diri kita. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi sampaikan,
Qala Rabbuna azza wa jalla, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa na'zi bihi. Rawahu Ahmad. Berkata Tuhan kami azza wa jalla, puasa itu merupakan perisai yang berlindung, yang membentengi dengannya seorang hamba dari api neraka. Dan puasa itu adalah ibadah untukku, dan hanya aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, latihan keikhlasan. Puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia. Orang lain mungkin tidak mengetahui apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Akan tetapi Allah mengetahuinya. Karena itu puasa melatih kita untuk beribadah bukan karena dilihat manusia, tetapi karena Allah semata. Dalam sebuah hadis qudsi yang lain diriwayatkan, yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyampaikan, as-sawmu li wa na'zi bihi yadahu sahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli wa sawmu dhunnatun walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah wa la khuluqu min shaim atyabu indallahi min rihil misik. Rahul Bukhari. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Hamba Allah yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya lantaran aku. Puasa itu adalah perisai. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dan sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, latihan kepedulian sosial. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita belajar memahami bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Dari sinilah lahir empati kepada fakir miskin dan kaum duafa. Karena itu, di akhir bulan suci Ramadan, kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di momen hari raya nanti. Rasulullah SAW bersabda, pada Rasulullah SAW, zakat al-fitri tukhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salat fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih, pensuci bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sesudah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada satu hal penting yang harus kita jaga usai bulan suci Ramadan, yakni istiqomah. Istiqomah berarti konsisten dalam berbuat ketaatan atau kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa alamu alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rawal Bukhari. Bersikaplah sederhana dan mencari kebenaran, dan mendekatlah kepada tujuan, dan ketahuilah tidaklah memasukkan akan seorang kalian oleh amalnya ke dalam surga, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang rutin, yang kontinu dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, jangan biarkan semangat ibadah kita hanya hidup di bulan suci Ramadan yang kemudian menghilang saat bulan suci Ramadan berakhir. Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan. Mari kita jaga
beberapa amalan yang telah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Kita perlu teruskan menjaga salat tepat waktu, membaca Al-Quran secara rutin, memperbanyak sedekah, dan menjaga lisan serta berakhlak mulia. Jika nilai-nilai ini terus kita jaga sepanjang tahun, maka bulan suci Ramadan benar-benar telah berhasil membentuk karakter kita sebagai seorang muslim yang meningkat kualitas takwanya. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yakni kesucian hati dan ketakwaan. Semoga juga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun mendatang dan dapat menjalinnya dengan iman yang lebih kuat dan amal yang lebih baik. Akhirnya, marilah kita iringi akhir bulan suci Ramadan ini dengan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dekat kepada Allah, dan pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yadhkuruna illa yasha'allahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.